Tetap. Ada Mas Joko, ada Mas Baiklah, Joko Bapak dan Suara. Ibu sekalian, kita masuki acara berikutnya yaitu cerita bermakna dari IKPLN Daerah Indonesia Power. Ya, untuk ini pasti adalah lanjutan dari Pak Engke yang minggu lalu menyampaikan cikal bakalnya jadi seorang pemain bola. Cerita Iya, bersambung ya Pak Edi. iya bersambung. Karena kalau diputus nanti nggak bagus Pak Sugeng. Nggak nyambung, nggak Iya, nyambung. betul. Oke, Baik, silakan baik. Pak Engke, dilanjutkan. Mana nih gambar beliau? Oke, ini Pak. Oh iya iya iya, iya. Baik, Benar. ada Pak. Sudah ada ya, ada. Udah. Sudah. Oke, silakan Bang Kai. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya, yang seharusnya yang lain dulu Pak Edi. Nggak Tapi apa-apa nggak Bang, apa-apa bersambung ya. Nggak biar habis apa-apa. sharingnya. Ya, ya baik Pak. Terima kasih atas pemberian waktunya. Juga yang terhormat ya Bapak Ketua ya Bapak Muhammad Arifin, juga Bapak Sugeng, Bapak Siap, Edi, ya siap. juga Bapak Yaman, Bapak Darsono, semua pengurus HAPI dari pusat ya. Eh, mohon izin ya. Ya mohon izin saya untuk menyampaikan episode yang kedua. Waktu itu baru nyampe ya kegiatan sampai di Porak ya Pak ya. Sampai di Porak selama perjalanan tuh ya selama perjalanan dari 1962 ya sebetulnya itu kalau di ini kan ya begitu tebal kalau di buku itu ya ini secara singkatnya bisa Iya. sampai 1 jam juga ya, bisa sampai 1 jam juga. Nah begini Pak Edi ya, gitu. Jadi ini ada kaitannya ya selama di dalam yang sudah diceritakan. Mohon maaf kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ini jawaban dan Bali itu mungkin yang monitor. Ya. Ya. Ini waktu itu yang mendengarkan ya cerita secara singkat saya kehidupan yang di kampung ya mohon maaf ya Pak lain Iya, Pak. dengan bapak-bapak Silakan. yang ada di kota gitu ya. Mohon maaf kehidupan yang di kampung. Ya, saya untuk dilanjut dulu itu kan kita sampai kita bisa masuk bekerja sampai main bola ya memberikan kontribusi terhadap PLN gitu ya. Di waktu itu alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah ya kita diberikan sehat walafiat gitu ya. Ada lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waktu itu Pak Edi ya teman-teman Iya, Bang. semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di mana, itu kan yang diceritakan oleh saya itu di waktu itu di dalamnya ya, di dalamnya selama 1962 sampai dengan kita masuk bekerja, kan ada bola dari jeruk ya dan juga bola tenis yang dipakainya itu ya. Kalau di kampung Iya. begitu ya, bapak-bapak ada bola dari jeruk yang dipakainya, ada bola dari bola tenis gitu ya. Dan satu itu, yang kedua misalkan saya sampai di waktu 1962 itu digendong sama orang tua hijrah waktu itu ya, hijrah dari Kiara Sanding dari desa Pelosari ke desa Pengalengan gitu ya perbatasan dengan Iya. PLTA itu. Sampai saya terpleset, bukan saya, bapak saya terpleset menggendong saya. Jadi saya masih ingat untuk mengingat melatih mencoba Pak rekan-rekan ya, mencoba memori saya masih ingat ya masih ingat sampai sekarang terpleset ke kali Cisangkui itu. Kali Cisangkui itu digendong sama orang tua karena itu jembatannya cuma satu pohon yang itu kan ya licin sekali. Waktu itu saya mengingat waktu itu baru 6 tahun terpleset terjebur ke kali gitu ya, tapi orang tua berusaha untuk menyelamatkan saya juga gitu. Saya mengingat masih ngap itu di dalam air ya, diselamatkan alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Dan yang ketiga juga saya sampai diberikan sepatu bola ya merek Kico sama orang tua tuh ya. Ya, yang ketiga ini jadi lompatnya seperti ke evaluasi gitu ya, ada pilihan ya Fedi ya. Yang keempatnya juga saya pengorbanan juga sampai memakai sepatu yang dari kulit ya yang pakunya pada nongol seperti itu. Kira-kira gitu kan. Pilihan kira-kira dari rekan-rekan semua apakah yang tadinya saya pakai bola jeruk dan juga
bola tenis, atau saya terpleset sama orang tua gitu ya, terjebur ke Kali Cisangkuy, atau bola gitu ya, bola diberikan bola oleh bapak saya perjuangan ya sampai menjual pohon ketela, ya diberikan sepatu kicau, dan juga pergolanan saya juga pakai sepatu yang pakai kulit itu waktu itu yang pakunya nongol. Kira-kira gitu ya saya sampai bisa ini sampai saya bisa untuk bekerja sampai di PLN, sampai memberikan kontribusi. Dari mana kira-kira Pak? Gitu. Kira-kira itu jadi lompatnya ke evaluasi itu, ke evaluasi dari pilihan itu. Apakah dari misalkan dorongan dari orang tua, apakah dari bola jeruk, misalkan apakah kita doa dari ibu dan bapak, ridhonya dari Allah. Itu kira-kira Pak yang mana ya? Ya Pak, itu kira-kira bisa dikembalikan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Pak itu siapa Pak Dadang dari itu kamu jangan siapa? Gimana kira-kira Pak? Kira-kira itu selama ini karena harus ada lanjutan ya, harus ada lanjutan. Karena saya ini udah tua begini, usia udah begitu lumayan, tapi kita mencoba memorinya tidak akan hilang dari kecil itu sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah gitu. Apakah berkat doa dari orang tua, dari orang tua ibu dan bapak, apa ridhonya Allah, atau apakah dari bola jeruk dengan bola tenis, apakah dari sepatu, dan saya juga terjerumus ke itu, bapak itu menggendong saya terpleset ke Kali Cisangkuy. Apakah mana kira-kira pilihan Pak? Bangkai. Ya, silakan Pak. Kalau masuk PLN-nya tahun berapa? Masuk PLN saya tahun 75 Pak, waktu Pak Safari Pak Mamat. Ya, mungkin Pak Mamat tahu di sana. Ya, itu waktu harian Pak, yang namanya harian itu. Harian lepas mungkin Pak Mamat. Di bagian apa, Bangkai? Di waktu itu pemeliharaan Pak, pemeliharaan. Di pemeliharaan. Pernah di lahan nggak? Enggak, di pemeliharaan Pak. Pemeliharaan juga suka di unit, juga di lapangan gitu, perbaikan-perbaikan saringan-saringan gitu Pak. Waktu itu sama dengan Pak Notariana, Pak Basit Ruhiat itu, sama saya itu. Waktu itu saya masih harian waktu itu Pak. Yeah. Pernah di ini Pak, di lahan, di lahan. Waktu itu Pak Safari ya Pak, Pak Safari yang menarik saya ya dari PS itu masuk ke PLN itu ya, Pak Safari ya, mungkin masih ingat Pak juga. Pak Safari waktu itu lahan sudah berdiri Pak selama itu, jadi masih ada pengontrolan ke lahan. Saya juga dipakai Pak, yang namanya di sipil itu ada juga pananan ya, mungkin Pak Bapak lebih tahu, pananan juga yang di sipil itu. Terus ya satu lagi tuh siapa ya, Pak Pidin gitu ya. Nah waktu itu saya juga udah dipakai Pak ke lahan itu, ke lahan waktu itu ya dengan rekan saya juga itu angkatan sudah dipakai sering untuk mengontrol ke lahan Pak, yang lahan luas. Begitu di PLTA Plengan itu, di PLTA Plengan itu luasnya lahan ya kurang lebih ya, cuma 2 orang waktu itu Pak, di waktu itu. Beda dengan sekarang gitu ya. Waktu itu penghijauannya dan juga masih kalau dikontrol rutin Pak, masalah lahan ya dikontrol rutin waktu itu, diberi batas 20 meter dari permukaan air. Alhamdulillah gitu Pak, penghijauan gitu terjamin untuk volumenya situ Cilenca dan situ Cipanjang. Begitu Pak Muhammad. Kalau sekarang lahan tersebut dikuasai oleh siapa Pak? Lahan itu untuk yang ada di PLTA Plengan, kalau kemarin-kemarin ya ada juga dari Saguling gitu. Sekarang kalau waktu dulu itu semua juga liar Pak, sebetulnya liar. Ya ada aturannya dulu itu dikasih ya, juga ada liar. Pencangkulan, ya penyedotan air, penambangan kayu, itu lain dan sebagainya, membuat bangunan secara permanen, semua liar Pak itu ya dari PLN aturannya dulu itu. Nah, sekarang Pak dilihat-lihat, aduh saya merasa prihatin perjuangan waktu dulu itu ya, gitu waktu saya di tahun 75 ya,
gitu, sering ke lapangan dengan Pak Nono juga sering ke lapangan, Pak Ruhiat Baset waktu itu. Bisa teratasi dengan sekarang Pak, dilihat-lihat gitu. Untuk yang sekarang mungkin apa ya, petugas yang sekarang mungkin Bapak lebih tahu yang ada di Saguling itu Pak. Demikian Itu Pak. Pak Engkai. Pak Oke, Mamat. sekarang lahan-lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat ya Pak ya? Oleh masyarakat Pak, sering lihat juga, saya sering lihat. Kebetulan saya dekat dengan wisata Cilencak gitu Pak ya, Cilencak di Panunjang dilihat. Ada juga dengan masyarakat, tapi mohon maaf ya para pejabat yang ada di ini, kalau dulu ya tidak ada yang berani gitu ya. Ada sebagian gitu Pak, ya pejabat-pejabat itu juga. Jadi orang masyarakat yang lainnya itu bisa ikut Pak Mat ya. Jadi bisa mengikuti ke orang-orang yang misalkan yang punya kedudukan itu, yang punya kursi itu, masyarakat kiri kanan bisa ikuti sekarang Pak, dilihatnya gitu. Sampai saya merasa prihatin itu kalau melihat ke sana Pak, situ Cilencak gitu Pak. Engkai, Engkai itu kan Ya. lahannya kan sangat luas sekali kan ya. Uh, Betul. Bukti kepemilikan dari PLN itu berupa apa? Sertifikat atau akte jual beli atau apa gitu? Ada nggak itu bukti kepemilikannya? Itu untuk di masyarakat yang hasil saya survei dulu Pak, tantangannya banyak sekali tuh ya. Waktu Pak Lurah Basar di kepala desanya, Purwotudul itu, saya ketemu di lapangan, ada juga itu tanah PLN dibikinkan akte jual beli Pak. Saya ketemu di lapangan, kenapa ini tanah milik PLN? Sering saya dengan kepala desa kenapa berani memberikan itu AJB gitu ya, memberikan AJB. Ini saya dibukakan gambarnya gitu ya, gambar watercraftnya itu, watercraft ini batas-batasnya lain dan sebagainya. Saya sering diskusi dengan kepala desa, dengan kecamatan juga gitu waktu itu di lapangan. Tapi bukti kepemilikan PLN ada berupa sertifikat ada. Saya kurang tahu pas itu ya, kalau gambarnya itu ada Pak. Kalau gambarnya itu waktu itu saya dibawa-bawa ke lapangan gitu ya. Batas-batas watercraft, patok genangan air dan patok batas tanah juga ada itu Pak sebetulnya. Gambarnya doang begitu ya? Pak Dadang. Iya, gambarnya kurang tahu itu mungkin di pusat adanya. Di pusat. Sertifikat berupa bukti kepemilikan atau ada yang PLN sendiri bahwa itu milik PLN misalkan berupa sertifikat atau berupa apa nggak lihat ya? Nggak lihat Pak itu. Sama saya dikasih tugas saja untuk di lapangan ya, yang dicegahnya itu Pak, yang tadi disampaikan dicegahnya itu. Mudah-mudahan sih ada ya, karena kan kalau nggak ada itu jadi bisa rancu nanti ke depannya. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan saya ya. Itu ada Pak Dadang. Oh ya, gimana Pak? Ada itu sertifikatnya ada. Udah terdaftar tahun 83 kalau nggak salah. 83. Ada ya, alhamdulillah ada. Ada terdaftar, cuman kan kita harus daftar ulang 5 tahun sekali ya. Kita daftar ulang 5 tahun sekali, kita terus gitu. Tapi ya contoh yang di Bangkok aja, bahkan sekarang yang di Bangkok itu karena kan Bangkok ini PLTA Dago ya, Dago dan sekitarnya Bangkok itu tanahnya mahal gitu. Jadi banyak orang yang bahkan apa itu perhutan yang itu juga dia klaim itu kolam bakar itu padahal taman kolam itu punya kita gitu. Bahkan saya tunjukkan gambar-gambarnya. Bahkan saya pernah rapat sama orang Jogja itu, dia tuh kalah gitu. Kalah, kita menunjukkan gambarnya, dia tahun berdiri. Ya makanya karena kayak di Bangkok itu kan tanahnya udah pasti mahal-mahal gitu kan, pasti banyak yang minat. Nah, kalau seandainya PLN atau IP tidak punya bukti kepemilikan, itu yang jadi lemahnya itu. Udah, kalau memang ada pembukti kepemilikan terutama sertifikat, alhamdulillah itu kan jadi kuatannya. Tapi kalau nggak salah sertifikatnya ada di Saguling ya Pak Mamat ya? Pak Mamat? Ya, ada. Nah, itu ada sertifikatnya, ada di Saguling. Semua juga ada di Saguling. Karena kan di Saguling juga ada yang dikuasai oleh Kota Baru Parahyangan. Nah itu Kak tuh Pak Muhammad. Kota Baru Parahyangan ada surat sertifikat di Saguling. Ya Saguling kalah terus di pengadilan. Nah itu padahal Saguling punya sertifikat juga kan? Iya. Jadi seolah-olah satu tanah ada 2 sertifikat gitu.
Ya, kota baru sama Saguling sendiri, IP Saguling gitu kan. ya. Tapi di pengadilan Juga betul udah kalah ini, ya. udah menawarkan diri ke manajemen masalah supaya pensiunan dan domisili di Lengan Ramadan Cikalong itu diikut sertakan dalam pengawasan lahan. Sudah beberapa tahun yang lalu saya ngajuin, tapi nggak ada respon Pak. Jadi saya lebih baik diam aja lah. Gitu. Oh iya iya benar. Ya, Ayam ya. foto-fotonya udah saya kirim ke manajemen Saguling. Dan sekalian Pak Mamat, ya saya sering disampaikan untuk di darat juga. Untuk di darat itu kelihatannya kan sampai sekarang kalau tidak ada pencegahan ya Pak ya. Mohon maaf pada rekan-rekan semua, mungkin ada yang sama ya di PLTA yang lain juga. Begini Pak Mamat, kalau tidak ada pencegahan di sekarang gitu ya, nantinya untuk kedepannya aja secara singkat, situs Cilacap dan situs Panjang itu mungkin tinggal nama Pak, tidak Nah, akan itu. tahu gitu misalnya anak cucu kita. Nah, kalau tidak pencegahan dari sekarang. Itu Pak Mamat ke satu misalkan ya, gimana kalau misalkan kita usulkan aja biar diketahui oleh semua. Gimana kalau misalkan sama HP aja gitu. HP itu orang-orangnya yang dibanyakan itu ya di orang senior yang ada di lapangan ini dari mulai penanaman itu memasang patok ya, memasang patok sampai ke lapangan itu juga masih ada orang-orangnya Pak. Itu dari dulu itu dari suatu pengetahuan saya dari tahun 75 itu. Ke satu itu Pak Mamat ya. Misalkan gimana kalau kita dimohon oleh HPI untuk pencegahannya gitu ya, untuk pencegahannya ya, untuk pencegahan jangan sampai kita menambah. Dan keduanya saya dilihat di pelang-pelang nama itu ya, untuk larangan ya, dilarang mendirikan bangunan, dilarang menyangkul, dilarang menebang kayu, dilarang menjual belikan tanah gitu. Karena ada satu saya mohon maaf kepada dinas ya, kepada dinas ya, kepada IP. Di sana tidak dicantumkan itu yang diajukan sama Pak Dadang itu, tidak dicantumkan nomor sertifikat. Nah itu seharusnya yang kemauan saya seperti memperkuat untuk petugas di lapangan, dilarang si A sampai Z misalkan ya, dilarang yang dilarangnya, itu misalkan di sana dicantumkan nomor sertifikat nomor sekian, dikarenakan orang yang melanggar aturan ini bisa dituntut dengan aturan hukum yang berlaku misalkan di situ kan. Tidak tercantum itu nomor sertifikat di sana. Jadi kita masyarakat itu berani Pak, berani dipasang pelang di situ karena mendirikan bangunan di pas itu Pak, kebanyakannya itu. Nah itu Pak Mamat, sekalian Pak Mamat gitu ya. Saya masukkan kira-kira untuk memperkuat petugas di lapangan. Ya, silakan Pak. Sagulingnya tidak dicantumkan nomor sertifikat kosong. Oh, iya, iya. Nggak, iya, makanya gini Pak Maman, dilihat saya dari yang punya BUMN ya atau misalkan punya pemerintah, di sana saya lihat untuk di kereta api contohnya ya, di pos giro lain dan sebagainya, itu dicantumkan di sana nomor sertifikat nomor sekian. Siapa yang akan mengganggu misalkan tanah milik negara ini akan dituntut misalkan aturan dan undang-undang yang berlaku misalkan di sana. Nah itu kita ada di situ Pak, satu misalkan untuk perkuat petugas lapangan yang di lapangan gitu Pak, dicantumkan gitu. Nah gitu. Ada Karena ini Pak, tidak ya, dendanya 500 ya ada juta. tulisan Cuma tulisan tapi aja. Iya tulisan aja. Itu tidak dicantumkan di papan ya Pak, itu yang melupakan dari sekarang mah gitu pada ini. Jadi dipasang papan, tapi dia itu membangun di pas yang di papan peringatan itu. Gitu Pak Maman. Menantang Pak ya. Iya iya. Menantang kepada petugas, betul sekali Pak. Gimana kira-kira itu Pak Mamat kita? Sampai sekarang Pak Mamat tidak ada yang ke lapangan lagi, apakah masih berjalan nggak gitu Pak Mamat? Kalau di sini masih ada pasang-pasang pelang itu seperti itu Pak, semacam itu ya. Ada tulisan-tulisan dipidana, terus didenda berupa uang sampai 500 juta. Tertulis di situ. Cuma iya betul tertulis. Tidak dicantumkan. Iya. Enggak, Pak Mamat gini, untuk petugas dari lahan tuh Desa Guling masih ada ke ini, tapi saya tidak ada lihat-lihat tuh. Yang saya sampaikan pernah di darat Pak Mamat. Masih.
Ya ada ya, Masih Bang ada. Mamat ya. Karena kan kalau Coba dengar di Saguling itu ada manajer lahan juga Pak yang ngurusin ya. Iya, iya, ada manajer lahan dan lingkungan ada. Nah, iya. iya. Dilihat itu di lapangan ya, karena saya dekat ya, sering mulang mandir gitu ya. Dilihat itu, jadi berjalan terus di daerah yang zona merah itu berjalan terus pembangunan yang permanen itu Pak. Jadi Mohon Pak maaf Kaima ya. hanya nonton sekarang ya. Gimana Jadi Pak? Pak Kaima sekarang hanya nonton aja ya. Ya cuma nonton aja Pak gitu. Jadi merasa prihatin gitu Pak, merasa prihatin gitu ya. Yang namanya Lihat dulu. sejarah itu ya, situ Cilencah dan Cipanuyang itu merasa prihatin. Saya udah ketuaan Pak, waktu saya di operator juga. Waktu saya di operator volumenya air situ Cipanuyang dan Cilencah itu. Kalau dulu-dulu tahun sekian bisa mengoperasikan unit 5 unit sampai misalkan sampai 3 hari lah, 2 kali 3 kali 24 jam gitu bisa nyampe. Sekarang kalau dioperasikan semua itu waktu saya dinas kemarin ya di operator itu cuman bisa 1 hari juga sudah surut sekali Pak. Nah gitu kelihatannya jadi dari perubahan karena sedimensi Pak, sedimensi lumpur-lumpur itu udah dari pinggir-pinggir masuk gitu Pak. Nah begitu Pak informasinya. Ya pas Pangkai, penting pikirin lahannya pusing. Jadi pas aja. Pangkai tadi yang sudah dilakukan sudah bagus Pak, tinggal ditindaklanjuti terus, diingatkan terus manajemen atau Pak Angkai sama teman-teman HAPI silaturahim mengingatkan bahwa ini loh bahwa lahan-lahan punya IP dan seterusnya. Tidak ada salahnya juga setelah silaturahim dengan manajemen, kemudian silaturahim juga dengan kepala desa atau aparat di lingkungan setempat sehingga kalaupun sudah terlanjur membangun, orang-orang warga yang membangun, tetap dia merasa bahwa membangunnya di atas tanah IP. Mudah-mudahan kepedulian ini sebagai bagian dari amal jariah, sebagian dari niat baik kita dan insya Allah dicatat sebagai ibadah. Begitu Pak Angkai. Mudah-mudahan bisa. Dan jangan putus, jangan padam Pak. Iya, tidak Pak, gitu ya. Cuman saya gitu ya waktu dulu itu ya, yang namanya kan prihatin itu, ya dari betul, dulu itu dipertahankan, dari dulu dipertahankan, orang-orang senior yang sekarang udah pada mundur gitu ya, tidak ada petugas-petugas yang khusus ke lapangan, jadi kelihatannya gitu, ya itu yang namanya kan nanti anak cucu kita tidak akan mungkin ke depan beberapa tahun lagi ke depan gitu ya, terjadi. Iya, ya, begitu Pak. Mohon maaf tadi terpotong ya, terpotong karena untuk ini dari Pak Mat ya, Saguling diskusi angka baiknya sekali bisa diskusi ya, angka baik sekali karena kan ini ada Zoom ya. Dan untuk tadi apa ya, untuk saya evaluasi mungkin ya yang pilihan lain. Mohon maaf, agak panjang ya diskusi. Sebetulnya kalau dibicarakan dengan Pak Mat dan rekan-rekan semua, kalau masalah urusan lahan mungkin di daerah yang lain juga. Sama gitu Pak ya, panjang ceritanya. Terima kasih Pak Angkai. Silakan untuk dilanjut. Baiklah Bapak dan sekalian, demikianlah tadi adalah cerita bermaknanya dari Pak Angkai dan tentunya kita tutup ya Pak ya, udah selesai ini acara kita. Izin live Pak Edi. Ya Pak, silakan. If you don't stop calling, then I can't let go. When you're drunk and saying that you need me close, please don't keep me haunted by your ghost. When you leave me, all I hear is your let go. If you don't stop calling, then I can't let go. When you're drunk. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam acara latihan bersama Olah Sehat Lintingkung dari IKPLN Daerah Indonesia Power. Semoga kita akan ketemu pada acara-acara selanjutnya.
Dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.